Terima kasih Mas. Saya salamnya Batak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat, salam olahraga. Dan bisa itu aja, salam olahraga. Yang saya hormati Kepala BPGB Sumatera Utara Pak Dr. Joko Ahmad Julifan, MSc. Yang saya hormati juga Pak Sekdis di Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Terima kasih sudah hadir dan kegiatannya Pak Joko. Ini luar biasa setiap Pak Joko mengundang Bapak Ibu hadir terus. Ini menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan UPT Kemendikbud. Juga yang saya banggakan, Kepala UPT di lingkungan Kemendikbud, namanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Kemendikbud singkatnya, dari MPPBL, kemudian juga dari BPMP Sumatera Utara, dan juga tentu Kepala Badan Bahasa Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara. Terima kasih Pak ya sudah hadir. Dan juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian juga Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 sampai 14, kemudian para kabit yang tadi sudah hadir, kemudian Kabag Umum BPGB Pak Julian, dan juga narasumber kegiatan hari ini, para panitia dan tentu para peserta kegiatan yang luar biasa, para guru olahraga. Semua kalau ketemu guru olahraga suaranya keras, luar biasa, menunjukkan semangat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para guru. Dan semua saja yang hadir, mohon maaf jika tidak tersebut Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa hormat saya untuk Bapak Ibu semua. Di Sumatera Utara pendidikan berkembang, membangun generasi yang cerdas dan tangguh, dengan guru hebat mengajar dengan riang, membangun masa depan pendidikan yang kuat dan hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu mari kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesempatan bertemu, gitu ya. Kalau tidak salah undangan Pak Joko ini beberapa kali di Sumatera Utara, saya kebetulan rezeki ya selalu bisa hadir di beberapa tempat. Ada yang bahkan sudah selesai Mas Nadim ini, ada yang belum pernah saya datang UPT kita seperti Sulbar, Maluku Utara, ada 2 ya yang belum saya datang ini. Dan alhamdulillah ini yang kesekian kali datang Pak Joko. Ini para kepala yang menyaksikan pasti cemburu. Kenapa terus Sumatera Utara? Apakah karena ada durian di sana? Ada durian yang saya tariknya sehingga saya harus datang. Ini kode keras nih Pak Joko. Pak Sekdis dan Bapak Ibu Kepala Dinas serta Pak Joko, tadi saya terima kasih sudah melihat laporan capaian di Dinas Pendidikan baik provinsi, kabupaten kota maupun capaian secara keseluruhan dari UPT kita Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara. Memang BPGB Sumatera Utara selalu terdepan ya, dapat 2 penghargaan. Saya ucapkan selamat pada tim kerja yang dipimpin Pak Joko yang sangat luar biasa sehingga bisa mencapai capaian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui di luar capaian-capaian itu, baru saja kita punya menteri baru, gitu ya. Menteri baru kita namanya Profesor Abdul Muti. Beliau menteri yang baru dilantik di bulan Oktober, tapi selama ini capaian quick win-nya itu sudah banyak, dan tentu Bapak Ibu juga sudah menyaksikan beberapa cuplikan pidato beliau di berbagai media, gitu ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, selain capaian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, saya mengapresiasi semuanya. Namun saya sampaikan juga bahwa ada visi baru dari menteri yang baru.
Saya sudah membaca dan pakai kaos Bapak Ibu semua yang ini bukan lagi merdeka belajar tapi pendidikan bermutu untuk semua. Nah, pada kesempatan yang baik ini, sekaligus saya ingin menyampaikan arah kebijakan sebagai ayat usulnya yang nanti akan kerjakan bersama mulai kurang bahan baju, kurang bahannya belakang. Iya. Bapak Ibu mengamati di layar dan melihat tentang pendidikan bermutu untuk semua. Itu adalah tagline atau slogan yang ingin dicapai oleh pemerintah yang sekarang di bidang pendidikan yang dipimpin oleh Pak Abdul Muti. Pendidikan bermutu untuk semua ini diturunkan dari regulasi yang ada, bahwa berdasarkan kajian gitu ya, pendidikan untuk semua itu belum tercapai hingga saat ini. Pendidikan bermutu itu artinya semua kebijakan ini diturunkan dari peraturan perundang-undangan yang ada, seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 sendiri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025 tentang guru dan dosen, yang mana di sini diantaranya semua bahwa pendidikan bermutu itu membawa pendidikan yang berkualitas, tapi tidak hanya kepada sebagian guru, tapi setiap guru berhak untuk mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap peserta didik yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Selain undang-undang yang tadi saya sebut, pendidikan yang bermutu untuk semua itu juga diturunkan dari undang-undang seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Perpres tentang penguatan pendidikan karakter, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang RPJMN tahun 2025-2045, termasuk salah satunya adalah Asta Cita Kabinet Merah Putih. Kalau sebelumnya ada Nawacita zaman Pak Presiden Joko Widodo, ini Asta Cita Kabinet Merah Putih. Nawa itu 9, Asta itu visinya ada 8. Nah, pendidikan itu diturunkan dari cita yang keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memperkuat SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Diturunkan dari cita yang keempat ya Bapak Ibu. Dan di masa 100 hari ini ada program terbaik cepat Presiden. Sebenarnya quick win, namun belum quick win ini dicapai dalam 100 hari kepemimpinan beliau. Yang antara lain adalah membangun sekolah unggul. Ini sebenarnya bukan quick win, tapi program quick win beliau yang dicapai selama masa kepemimpinan beliau, yaitu membangun sekolah-sekolah unggul, terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Itu yang terkait dengan pendidikan, dan juga menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI Polri, dan pejabat negara. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pada Kak Jupe, gaji Kak Jupe juga dinaikkan Presiden kan? Apa itu pendidikan bermutu untuk semua? Bisa bahwa bangsa yang cerdas dan mandiri Hanya menaikkan gajiku, gaji Kak Jupe naikkan juga lah. Kenapa? Bermutu untuk semua, yaitu Tertekan. pendidikan yang bermutu itu pendidikan yang ditandai dengan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan untuk semua itu adalah ketersediaan sarana pendidikan yang merata, layanan yang merata. Kemudian pendidik dan pendidikan yang kompeten dan sejahtera, yang mana untuk bisa mewujudkan pendidikan kompeten dan sejahtera itu juga melalui pembiayaan pendidikan yang afirmatif. Kita ketahui bahwa kita punya guru hampir 3.249.000-nya itu belum S1 D4, yang itu akan diberikan bantuan pendidikan untuk menuntaskan S1 D4-nya melalui beasiswa pendidikan yang afirmatif. Afirmatif itu berarti kita melihat daerah-daerah atau wilayah yang membutuhkan
tentang guru yang membutuhkan. Lalu juga kompetensi guru. Kita lihat bahwa belum semua guru kita mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dirinya, karena pada saat yang sekarang ini baru sebagian saja guru yang bisa menikmati pelatihan peningkatan kompetensi dan pendidikan di Indonesia ini. Kemudian sejahtera, jadi belum semua guru mendapatkan kesejahteraannya, karena kita tahu bahwa kalau sampai pertengahan tahun 2024 baru 1,3 juta guru yang bersertifikasi, sedangkan 1,6 jutanya belum. Dan alhamdulillah tahun ini bertambah 600.000 sehingga 1,9 guru tersertifikasi. Dengan kepemilikan sertifikat pendidik ini, maka guru dimanapun berada, apakah negeri, swasta, ASN, non-ASN, akan mendapatkan kesejahteraan. Jadi fokus kita adalah peningkatan kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi. Jadi kalau sertifikasi itu bisa dituntaskan. Kalau saat ini kita hanya mampu mensertifikasi setahun 50 sampai 60.000, maka 1,6 juta kita akan selesaikan dalam 2 tahun. Sehingga tahun depan semua guru yang S1 D4 tersertifikasi sehingga 2026 100 triliun kebutuhan untuk sertifikasinya. Jadi semua guru S1 Setelah itu baru kita pikirkan, kalau semua guru sudah merasakan sertifikasi, kita berempati pada guru swasta dan guru honor, maka nanti baru kita memikirkan bagaimana meningkatkan semuanya. Yang pasti yang sekarang prioritasnya adalah penuntasan sertifikasi atau semua guru mendapatkan hak tunjangan profesinya. Lalu lingkungan sosial budaya yang mendukung, yang mana di sini diharapkan tercipta layanan pendidikan yang inklusif serta pembelajaran yang adaptif dan bermakna, yang mana dengan pembelajaran yang adaptif dan bermakna maka akan tumbuh talenta-talenta unggul di seluruh Indonesia. Jadi pembelajaran yang adaptif dan bermakna itu adalah, kalau Pak Menteri bilang bahwa kita punya kurikulum setiap tahun, setiap ganti menteri itu biasanya ganti kurikulum gitu ya. Itu sebenarnya ketika saya mendengarkan paparan beliau waktu diskusi gitu ya, kurikulum itu tidak pernah berganti secara substansi dari tahun ke tahun. Misalnya sejak kurikulum KPK berbasis kompetensi, kurikulum 2013 KTSP hingga kurikulum Merdeka, itu sebenarnya substansinya itu sama dan sama-sama mengajarkan kompetensi esensial. Dan substansinya sama, bagaimana kita mengajarkan menghitung luas segitiga, luas segi sangka, bagaimana teori lari, bagaimana melempar, semuanya itu sama, tidak ada yang berubah. Bukan begitu ya, kalau Ibu guru BJOK. Semuanya sama kan, dari tahun apapun kurikulumnya, teori dalam olahraga itu sama. Begitu juga dengan matematika, begitu juga dengan pelajaran sejarah. Yang beda adalah sistem. Sistemnya yang berbeda, itu yang terjadi. Sebenarnya bukan kita mengganti merek atau sistem, tapi sebenarnya substansi itu sama. Maka Pak Menteri mengatakan bahwa sebenarnya kurikulum itu apapun itu semua sama substansinya. Maka di sini yang disebut dengan adaptif dan bermakna itu strategi penyampaian materi itu yang akan disesuaikan. Jadi semester depan itu belum berganti kurikulum karena masih dalam kajian. Namun metode pembelajarannya Pak Menteri selalu sampaikan, yaitu menggunakan metode deep learning. Deep learning nanti akan kita latihkan kepada semua guru melalui kelompok kerja yang ada, yaitu pelatihan berbasis kelompok kerja. Kalau sekarang ada komunitas belajar, maka kita akan hidupkan kembali kelompok kerja di setiap kabupaten kota seperti KKG, MGMP, dan nanti ada jadwal libur per mata pelajaran setiap hari dalam 1 minggu untuk pengembangan kompetensi. Maksudnya itu libur mengajar ya, bukan libur tidak masuk sekolah. Misalnya hari Kamis itu untuk guru sejarah libur atau tidak off jam-jam belajarnya. Hari Rabu misalnya nanti guru matematika, hari Selasa guru bahasa Indonesia. Pada saat jam kosong tidak diberikan jam mengajar, itulah nanti kesempatan setiap guru untuk mengembangkan kompetensi berbasis kelompok kerja.
Dengan guru penggerak, guru yang sudah mendapatkan pelatihan itu sebagai guru inti, sehingga untuk semua itu dapat tercapai. Jadi yang di kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana guru-guru merubah mindset dulu terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mengapa kurikulum Merdeka ini sekarang banyak setelah kajian, banyak juga keluhan dari masyarakat. Kita melihat banyak anak-anak yang belum bisa membaca, ada yang mengeluh kenapa semuanya begitu saja lulus. Karena apapun kurikulumnya, kalau mindset gurunya belum berubah, tetap saja mengajarnya akan sama, gitu ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengajar dengan cara deep learning, di mana di situ nanti ada 6 keterampilan yang diajarkan. Jadi Bapak Ibu belum perlu khawatir, di semester 2 ini masih dengan kurikulum yang sama, namun nanti Bapak Ibu guru akan diberikan pembekalan untuk peningkatan kompetensi mengajar dengan deep learning. Sehingga yang adaptif dan bermakna akan tercapai. Bapak Ibu guru bisa mengidentifikasi talenta-talenta unggul di setiap satuan pendidikan yang nanti akan bisa masuk ke sekolah-sekolah unggul yang dibangun, dan dia adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara pendidikan bermutu, itu kira-kira seperti apa? Jadi pendidikan yang bermutu itu, ini hanya yang sebenarnya tidak hanya ini ya, di dalam paparan itu ada misalnya kayak vokasi itu nanti